Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Keluarganya sendiri, anak para pejabatnya sendiri nggak pada mau tuh makan siang gratis yang katanya bergizi dari program Prabowo Gibran. Launya basi. Coba anak-anak lu dikasih makan begitu, ya pasti nggak mau lah. Jadi di masa lalu udah ada kasus, di masa sekarang udah ada kasus seperti ini, dan masa depan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi lagi. Karena ya ini keracunan loh, 40 orang. Gue kalau jadi abangnya salah satu dari mereka udah marah banget anjir. Padahal ini program belum ada 1 bulan, udah ada kasus kayak gini. Yang bener aja. Gimana nanti udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa puluh orang lagi yang keracunan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Ini jadi dia mengakui secara gamblang kalau semua pejabat itu maling maksudnya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Berita terbaru ya guys soal makan bergizi gratis. Sejumlah siswa di Sukoharjo, Jateng keracunan usai makan menu makan bergizi gratis. Kepala SD Negeri Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 9.30 WIB Kamis 16 Januari 2025. Ia mengatakan saat itu makanan tiba di sekolah pada pukul 9 WIB. Selanjutnya makanan tersebut disantap para siswa. Namun usai makan ada beberapa siswa yang merasa mual dan pusing. Ada yang merasa mual, pusing, dan ada 1 anak yang muntah katanya. Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, dia mengatakan ada sekitar 10 anak yang merasa mual setelah makan. Nah teman-teman semua, inilah yang dikhawatirkan rakyat sebagian ya dengan adanya makan bergizi gratis. Karena belum jelas nih siapa vendornya, belum jelas siapa yang memasaknya gitu loh. Yang dengan anggaran 10.000 per anak mengharuskan anak itu mendapatkan makanan yang bergizi. Tapi kalau seperti ini gimana? Ya memang ini hanya sebagian saja ya, tapi kan ini membuat masyarakat menjadi khawatir gitu loh. Beberapa pengamat mengatakan bahwasanya kenapa nggak langsung diberikan kepada ibunya saja yang lebih tahu, dan ibunya nanti yang akan memasakkan gitu, daripada harus diserahkan kepada pengelola yang ditakutkan terjadi seperti ini lagi gitu ya. Ya memang makan bergizi gratis ini adalah program yang terbilang banyak yang mengkritik gitu ya. Ada pro dan kontra, walaupun banyak juga yang senang adanya program tersebut gitu. Kenapa banyak yang mengkritik? Karena menerapkannya itu sulit gitu loh, apalagi dengan anggaran 10.000 per anak. Nah di sini kita akan membahas dan melihat komentar daripada netizen mengenai makan bergizi gratis ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Usai santap menu makan bergizi gratis, 50 siswa SD Sukoharjo malah keracunan. Para siswa mengeluh gejala seperti mual, pusing, dan muntah setelah menyantap makanan tersebut. Loh, ini makanan bergizi atau makanan beracun sih? Ada-ada aja. Kalau udah seperti ini kasusnya, lantas siapa yang akan disalahkan? Pemerintah yang punya program kah? Gurunya kah? Atau catering makanannya kah? Padahal ini program belum ada 1 bulan, udah ada kasus kayak gini. Yang bener aja. Gimana nanti udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa puluh orang lagi yang keracunan. Pantes saja ya, keluarganya sendiri, anak para pejabatnya sendiri nggak pada mau tuh makan siang gratis yang katanya bergizi dari program Prabowo Gibran. Launya basi. Coba anak-anak lu dikasih makan begitu, ya pasti nggak mau lah. Pakai ditutup-tutupin dengan rasa tidak bersyukur. Bullshit. Sampai BPOM temukan kasus sayur basi untuk program MBG. Coba ini secara gamblang disaksikan di depan mata lu. Ya ampun, terus lu masih mau bilang tidak bersyukur gitu, disajikan lauk yang kayak gitu. Ya Allah, SDM. Sampai MUI aja bilang tuh, mendingan di stop aja tuh program makan bergizi gratis, di stop aja. Ya, karena udah alang dabrus sudah, ya. MUI yang ngomong, bukan gua. MUI, lu salahin tuh MUI. Mendingan tuh duit kan katanya 10.000 seporsi, 1 orang anak.
Itu duit diakumulasiin tuh ya. Selama 30 hari berapa 300.000, akumulasiin selama setahun sampai 5 tahun, kasih aja tuh ke emak-emaknya langsung ya, buat bikin usaha kayak apa kayak gitu aja mendingan. Gak usah banyak drama. Katanya dulu sebelum saya mati atau dipanggil Tuhan, izinkan saya untuk memberi makan masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Ya kalau begini keadaannya gimana? Sejumlah siswa SD di Sukoharjo keracunan usai santap menu program MBG. Ada 40 siswa yang mengalami keracunan. Pihak sekolah menyatakan sejumlah murid merasakan mual, pusing, dan muntah usai makan. Jujur, ini adalah salah satu hal yang gua khawatirin ya dari program ini, yaitu soal keracunan makanan. Dan sebelumnya dalam tahap uji coba pun gitu sebenarnya udah ada kasus ya soal keracunan makanan ini. Bahkan salah satu dari siswa yang mengalami keracunan itu berbaring cukup lama ya di UGD. Jadi di masa lalu udah ada kasus, di masa sekarang udah ada kasus seperti ini, dan masa depan tidak menutup kemungkinan bakal terjadi lagi. Keracunan makanan tuh gak enak banget sih. Gue juga pernah keracunan makanan dan akhirnya gue harus absen kerja ya 2-3 hari. Akhirnya ya kontraproduktif gitu. Ada beberapa poin yang harus jadi sorotan. Yang pertama, quality checking makanannya. Untuk makanan yang mau dikasih ke anak SD, quality checking itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Poin selanjutnya, coba audit dapurnya. Jangan-jangan gitu. Karena ya ini keracunan loh, 40 orang. Gue kalau jadi abangnya salah satu dari mereka udah marah banget anjir. Dan yang terakhir, ini mungkin sepele sih, tapi menurut gue penting, menurut gue. Jadi di tempat makanannya ditaruh stiker semacam paduan atau safety protokol, ada tulisan jangan lanjut dimakan apabila makanan .2 berbau amis, ada serangga, dan lain sebagainya. Ya semoga kejadian ini nggak berulang ya. Bagaimana tanggapan kalian guys? Memang sepertinya harus dievaluasi dulu, dimatangkan, baru dieksekusi. Terutama perihal pendanaan, kemarin karena masih simpang siur, bahkan ada wacana mau menggunakan dana zakat, infak, atau iuran dari masyarakat. Ini gimana nih? Tolong berikan tanggapan kalian guys. Harusnya diteliti dulu, dihitung dulu cukup nggak APBN kita untuk bikin program makan siang bergizi ini gratis. Giliran nggak cukup, baru bebanin ke rakyat lagi. Jangan dong, jangan gitu mulu. Kau tahu nggak sih, program ini kelihatan bermanfaat, kelihatan bagus itu karena apa? Karena ada kata gratisnya. Kalau kata gratisnya hilang, program ini hanyalah sampah. Biar kalian tahu, sampah. Coba kalau kalimatnya diubah, makan siang bergizi bayar. Siapa yang mau bayar? Gua rasa orang tua siswa pasti akan mengutamakan anaknya makan di rumah. Lebih steril, lebih bergizi, lebih bermanfaat, lebih irit lagi dibandingkan bayar. Coba mikirlah kan ya. Emang sulit sih ya untuk menerapkan makan bergizi gratis. Ya bukan pesimis, tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Dari dimulainya makan bergizi gratis ini udah pro dan kontra banget gitu loh. Banyak yang mengkritik, bahkan penerapannya bagaimana gitu loh, sulitnya sistem dan lain sebagainya gitu loh. Emang lebih baik diakumulasikan saja itu per anak 10.000 dikali 30 tuh, jadi 300.000 diberikan saja kepada orang tuanya gitu, untuk memberikan makan bergizi untuk anaknya. Daripada seperti ini kan menjadi was-was gitu loh. Ya memang gak semua, tapi kan dulu pernah kejadian, sekarang kejadian lagi. Tidak menutup kemungkinan bulan depan, tahun depan akan kejadian lagi kan gitu. Belum lagi soal pendanaannya yang dibilang katanya kurang dan ini itu segala macamnya. Duh, ya gimana ya. Tapi teman-teman semua, kemarin juga ada yang berkomentar soal makan bergizi gratis nggak enak gitu. Yang akhirnya Om Deddy aja komentar. Kita lihat videonya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak.
Itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Maksud sekolah pagi-pagi itu nggak enak. Jadi konsep berkecupan artinya yang dibutuhkan oleh tubuh biologis kita dipenuhi oleh alam. Yang berlebihan itu pasti jadi sampah. Kan itu prinsipnya kan. Kita makan untuk sesuatu yang menghidupkan harapan bahwa besok kita akan makan tuh. Tapi kalau kita berpikir kita makan hari ini supaya minggu depan kita masih ada makan, maka kita timbun makanan. Begitu timbun makanan, fermentasi terjadi dalam 24 jam, dia langsung jadi sampah tuh. Nah itu pengaturan itu bisa dibantu oleh teknologi itu. Wah, jumlah energi, kalori kita, protein, berapa, supaya kita tidak mengambil melebihi yang disediakan oleh bumi. Jadi menteri karena makan tempe. Ini benar banget ya, karena tempe itu kan dari kedelai. Kedelai di Indonesia 90% itu impor. Kalau sejak kecil kita suka makan yang impor-impor, pas udah gede jago impor. Menteri kerjaannya apa? Impor. Jadi emang ini semua saling berkaitan ya. Skill impor yang didapat dari tempe digunakan pada saat jadi menteri. Jadi kalau mau jadi menteri banyakin makan tempe. Ini tips yang sangat bermanfaat. Selamat makan tempe hasil impor. Kocak juga lu bang. Mengkaitkannya itu bisa bagus gitu loh. Antara menteri jadi menteri karena makan tempe dengan impor gitu ya. Nah teman-teman semua, ada juga nih menteri satu ini ya. Opung Luhut nih mengatakan lagi soal makan siang gratis itu, makan bergizi gratis itu janganlah dikritik-kritik dulu karena kan baru mulai katanya ya. Kita lihat videonya. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia pejabat dia juga maling juga. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah sekarang sudah mulai kelihatan. Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu, harus beli ayam, beli telur dan sebagainya. Sok tahu, jadi pejabat pasti maling juga. Ini jadi dia mengakui secara gamblang kalau semua pejabat itu maling maksudnya. Hah? Hah? Emang agak aneh nih kata-kata Opung Luhut ini. Coba kita lihat di akun X ya. Dari John Sitorus, ketika alam bawah sadar jujur dan mengungkap fakta, kata juga dalam kalimat waktu jadi penjabat, maling juga seolah-olah bermakna saya juga maling, Anda juga maling. Jadi kita sama-sama maling, jadi nggak usah kritik makan gratis. Pak Luhut terima kasih sudah jujur. Waktu jadi penjabat maling juga. Iya juga ya. Aduh teman-teman semua ya, beginilah ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari gua, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.